Pemirsa, saya Putus Tribowo dari Jaringan Budaya Madiun. Kali ini mendampingi teman-teman dari Gus Durian, nanti memperkenalkan diri masing-masing ya. Datang ke Gereja Protestan Indonesia bagian Barat Gamaliel di Madiun yang terletak di Jalan Jawa. Baik, ini Ibu Pendeta Junis Sandi Silva. Mbak, silakan. Nama saya Dari Gus Durian ini Neng Ana, ini Neng Ati ya. Ya, dari Gus Durian dan Yusuf. Gus Yusuf ini seorang ustaz. Baik, mungkin di awal Ibu Pendeta bisa menerangkan kepada kami yang ada di sini, memperkenalkan tentang gereja ini. Sebelumnya saya Pendeta Junis Sandi Silva. Saya ini ketua majelis jemaat yang ada di Gamaliel Madiun, Jalan Jawa. Saya belum lama di sini sebenarnya, baru 4 bulan lebih. Selamat datang di gereja kami. Walaupun kita membuat latarnya cuma mendadak, tapi selamat datang, selamat bergabung, dan terima kasih boleh dipercayakan untuk bisa mengisi acara ini. Mungkin itu dulu sementara. Sebetulnya yang ingin kami bahas kali ini adalah kekerasan terhadap perempuan jenis. Mungkin ada gambaran tentang hal itu, atau Ibu pernah menghadapi kasus-kasus seperti itu ketika mungkin zaman kita dulu ya, jadi mungkin lain atau pernah membaca bagaimana? Ya, terima kasih. Ini sudah 19 tahun ya saya jadi pendeta. Memang kekerasan itu sangat rentan dihadapi oleh perempuan dan anak-anak. Nah, memang dalam perjalanan saya dalam tugas saya sebagai pendeta ada banyak kasus-kasus yang seperti ini. Tapi yang seringkali menjadi persoalan itu terkadang perempuan itu selalu terbawa dengan kondisi tidak berani untuk mengungkapkan situasi mereka. Selalu kalau mereka datang kepada saya itu persoalan yang mereka hadapi tentang kekerasan yang dihadapi mereka dalam rumah tangga itu mereka tidak mau diceritakan kembali. Jadi mereka berusaha menutupi, mereka menganggap bahwa ketika mereka menceritakan persoalan rumah tangga itu seakan-akan itu kayak melukai. Nah itu yang kadang-kadang agak sulit ya untuk didekati di perempuan-perempuan yang mengalami kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan anak-anak juga kan juga rentan juga kadang-kadang menghadapi bullying gitu ya di sekolah, dan anak-anak juga rentan gitu ya. Minta maaf kadang-kadang di komunitas sekolah yang minoritas gitu kadang-kadang juga ada yang menghadapi seperti itu. Dan ketika mereka mau menyampaikan itu kepada guru, itu juga mereka malu. Karena apa? Ketakutan kalau mereka dibenci sama teman-temannya. Maaf, kadang-kadang kan cuma mereka beberapa orang saja yang ada di dalam kelas. Jadi memang itu sebuah keprihatinan sebenarnya ya. Dalam perjalanan saya sebagai pendeta, kadang-kadang kita juga mengarahkan ada semacam pembinaan khusus untuk mengajarkan perempuan supaya berani untuk menghadapi kondisi seperti itu. Jangan hal seperti itu tuh ditutupi, karena bisa juga berujung pada bahaya. Ya, kalau terus dijadikan sasaran hukuman kan bisa saja kemudian ya fatalnya bisa berimbas pada dan juga yang kita agak hati-hati juga yang kedua adalah pada kondisi psikis anak ketika di setiap saat melihat kondisi mamanya seperti kulit. Nah itu kesulitan kami sebagai para pembantu anak itu kadang-kadang yang sering terjadi itu adalah perempuan jangan terbuka. Nah kalau saya melakukan proses pastoral dengan mereka itu kan tidak pas Pak kalau saya menggunakan itu ada kondisi ini, karena
sebaiknya hubungannya terbuka dengan orang atau orang yang mendapatkan saya, karena kalau itu selalu datang dari yang tidak sehat juga gitu. Tapi sampai saat ini ya itu tadi sebenarnya persoalan itu mereka sendiri sih. Karena tidak mau itu tadi dalam tanda kutip mau naik keluarga juga suami saya begitu, apalagi minta maaf kalau suaminya mungkin posisi penting atau mungkin maaf dia sendiri banyak ini gitu. Nah itu seperti kayaknya bikin suaminya tidak ada harga. Hal-hal seperti ini yang cukup memprihatinkan sih. Terus kalau anak itu kalau sering menghadapi kondisi-kondisi rentan seperti itu, nah terus berimbas kepada apa? Di rumah pun mereka sudah mengenal ini, gitu ya. Nah, kadang-kadang orang tua juga tidak memperhatikan. Nah ini yang juga prihatin. Dalam perbedaan saya sudah banyak kasus yang terjadi seperti itu. Ya, mungkin belum juga dicoba. Jadi jangan tapi masalahnya nggak tuntas. Ya kan kita tidak bisa juga menebak ketika dia berumah tangga lagi, apakah dia akan mendapatkan laki-laki yang baik, mungkin laki yang sama. Betul, mungkin bisa lebih. Nah itu yang sebenarnya saya sangat kalau hal ini mulai dimadamkan begitu ya di gereja, supaya perempuan itu sudah mulai punya kesadaran diri sendiri. Jangan biarkan mereka disiksa dengan situasi itu. Diatasnamakan karena cinta, kasih sayang gitu, karena ini takut membuka aib gitu, tidak. Supaya juga di gereja-gereja itu juga akan dibuka tempat-tempat yang bisa Menampung ya begitu, ada tempat-tempat komisi yang tertentu betul, yang menangani betul. kekerasan terhadap perempuan, KPAI Iya, nya betul. setempat gitu. Dan tidak semua perempuan itu kan mau terbuka, maaf kalau misalnya pendetanya laki gitu ya, yang perempuan saja mereka tidak mau buka, apalagi hal-hal seperti itu. Makanya salah satu cara saya biasanya kalau untuk tahu kondisi jemaat itu kan kita nggak bisa kalau hanya ketemu di gereja gitu. Kadang-kadang kan keadaannya baik-baik saja begitu. Biasanya persoalan itu akan muncul Pak kalau saya lakukan kunjungan ke keluarga ya. Betul. Jadi saya beberapa waktu ini masuk di jemaat Gamaliel ini, saya sudah mulai agak merancangkan perkunjungan. Jadi kadang-kadang saya baru tahu, aduh ternyata keluarga ini punya persoalan yang luar biasa. Nah kadang-kadang persoalan yang cukup berat dihadapi perempuan itu pertama bukan hanya dari suami, kadang-kadang dari budaya juga ya Pak ya. Itu juga bisa membuat perempuan berada di posisi yang sulit. Misalnya contoh, ketika dia sudah berkeluarga, suami meninggal, dia tidak lagi punya harga di keluarga itu. Itu ada juga yang terjadi seperti itu. Lalu kemudian ketika maaf sang perempuan sudah suaminya dimuliakan Tuhan, artinya sudah meninggal, dia nggak punya keturunan, itu juga nggak dianggap juga begitu ya. Lalu misalnya contoh lagi, dia punya anak tapi anak perempuan, kan dianggap dia tidak melanjutkan dinasti atau marga begitu ya. Nah itu juga jadi persoalan ya. Jadi kesadaran tentang bahwa saya selalu salah satu cara gereja untuk melakukan proses itu biasanya kami buat ya salah satunya perkunjungan tadi Pak. Kemudian yang kedua yang saya lakukan itu untuk mulai mengingatkan keluarga tentang soal itu. Biasanya di dalam proses konseling pra-perkawinan. Nah itu kan sudah harus saya mulai prepare dari jauh-jauh hari gitu, bahwa ketika membangun rumah tangga itu tidak boleh main kekerasan. Artinya kamu kan tidak mungkin tahu bahwa istrimu ini seperti yang kamu mau gitu ya, dengan ekspektasinya kamu bahwa dia nanti bisa melahirkan seorang anak laki sesuai dengan standarnya kamu gitu ya. Kamu tidak bisa mengukur bahwa istrimu itu sesuai dengan idealnya kamu gitu kan.
Nah kadang-kadang kan suami, aduh istriku saya ternyata nggak bisa begini dan begitu. Kemudian karena dia tidak merasakan kepuasan kehadiran perempuan ini, main tangan gitu. Saya juga tegaskan itu tidak boleh kamu main tangan, apapun itu alasannya gitu. Nah, semua masalah itu kan bisa dicari solusi yang baik gitu ya. Bagaimana penanganan, terus ada juga yang kadang-kadang beban mereka, misalnya tidak bisa punya anak laki-laki gitu ya, malah kadang-kadang maaf dari keluarga juga itu jadi masalah gitu ya. Benar ya Pak ya, keluarga, malah keluarga yang mengusulkan ya, itu kadang-kadang greget juga dengernya gitu. Bahwa ya kamu kalau istrimu nggak bisa punya keturunan laki, ya kalau bisa ya kamu cerai aja, kawin lagi. Kan kasihan kayak gitu. Makanya dari awal itu sudah saya warning gitu ya, bahwa ada situasi dalam rumah tangga itu tidak selalu dia seperti cerita novel yang endingnya selalu bahagia gitu ya, happy ending gitu ya. Bahwa ada persoalan, semakin kamu masuk di dalam kehidupan rumah tangga itu akan muncul persoalan yang sebenarnya kamu tutup mata selama ini. Ya toh, contoh misalnya apakah ketika suamimu tidak bisa ngapa-ngapain kamu sebagai istri tetap setia, ya toh? Atau misalnya contoh ketika keluarga tidak mendukung kamu untuk berkeluarga dengan si A gitu ya. Lalu ketika kamu tidak bisa kasih keturunan, lalu kemudian sudah kamu tidak kasih keturunan, kamu sakit. Kadang-kadang banyak loh yang ditinggalkan. Nah, hal-hal yang seperti itu yang sudah mulai kami arahkan untuk konseling perkawinan. Nah, memang kadang-kadang beban kami juga jadi pendeta ini agak berat juga ya. Kadang-kadang kebanyakan orang mau berumah tangga tuh selalu tidak memikirkan konsekuensi itu. Selalu yang mereka pikirkan itu bagaimana ya berkeluarga. Jadi kadang-kadang maaf, kalau saya mau mengajukan mereka datang menghadap saya mau memutuskan untuk berumah tangga, kadang-kadang ngapingin berapa lama ya Bu Pendeta kami harus ikut katekisasi praperkawinan. Itu udah ditanya duluan. Kami kadang-kadang saya suka bilang, bolehkah kalau mau kawin itu jangan tentukan tanggalnya dulu. Karena apa? Saya itu melihat case yang dihadapi oleh pasangan ini gitu. Kalau masalahnya itu cukup signifikan persoalannya, maaf, misalnya contoh ketika mereka membangun rumah tangga dengan kondisi baru masuk Kristen kah gitu ya, atau baru cerai kah gitu, kan harapan saya rumah tangga ini tetap bertahan kan, apapun badainya di dalam itu. Jadi yang kita lihat sekarang tuh rumah tangga tuh semuanya pinginnya serba instan. Ya, kalau bisa sudah kawin, yang penting kan kawin udah sah gitu. Kita lupa bahwa di belakang rumah tangga itu, berbagai rumah tangga itu ada banyak sekali persoalan yang suka dianggap itu tidak penting. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang kan orang gampang menggugat cerai. Ya, kamu mau nggak kalau rumah tanggamu nggak bahagia? Iya, mendingan nggak usah kawin kan? Nah, pasti begitu. Makanya sekarang banyak kan yang terjadi sampai detik ini orang tidak mikir. Tadi apalagi maaf, kalau orang tuanya punya riwayat yang tadi paling tidak ketika ibu menyampaikan itu apa ya, ada rasa takut untuk mengemukakan kekerasan ini. Saya pengen dengar komentar dari Neng dan satu Gus ini. Gimana komentar Neng siapa? Neng Ana ini. Atau misal ya mudah-mudahan tidak. Seandainya itu terjadi pada Anda atau keluarga Anda yang mengatasi ketakutan itu tadi. Gak gampang sih memang. Iya. Ada kalanya kita mungkin menghadapi kekerasan itu bukan hanya karena kita perempuan ya, tapi karena anak-anak itu tadi. Jadi ada kalanya kita mengalami kekerasan itu dari kita kecil, dan mungkin karena budaya di lingkungan sekitar ataupun keluarga itu enggak memfasilitasi kita untuk ngomong apa yang kita rasakan, apa yang jadi harapan kita. Jadi akhirnya itu dipendem, sampai akhirnya mungkin keluarnya setelah
berpuluh-puluh Gitu. tahun. Nah, baru Iya. ngobrol itu seperti disampaikan Bu Pendeta tadi ya. Jadi Bapak Ibu tolong tadi dengar apa yang disampaikan Neng Ana tadi. Kalau jenengan Neng, gimana Neng? Tentang ketakutan untuk mengemukakan kekerasan yang dilakukan ya bukan hanya suami istri atau mungkin melihat tetangga, adik, sepupu yang itu tuh seperti kalau Neng Ana tadi kan kadang-kadang ada rasa takut dari awal sejak kecil anak-anak sudah terbiasa dengan tanda kutip kekerasan itu. Komentarnya gimana? Saya tuh pernah lihat itu ada itu seorang wanita sebenarnya dia tuh nggak takut untuk mengemukakan kekerasan, tapi saat dia itu berbicara soal kekerasan terhadap dia yang terjadi pada dirinya itu malah disalahkan. Dan dari situ juga banyak wanita itu yang memendam masalah dia sendiri. Iya, trauma masa dan lalu gitu. Cenderung menyalahkan dirinya karena soalnya kadang tuh banyak wanita itu yang aku tadi dapat pelecehan dari sini loh, tadi aku dipukul loh, ini apa salahmu kayak gini ya. Nah, jadi hal itu kan seperti itu ya. banyak dari itu juga mungkin sebabnya Iya. wanita itu banyak yang memendam Itu. dialami. Kalau Neng Siba gimana? Nah, tentang itu. Kenapa banyak perempuan yang jarang membuka diri masalah kekerasan dialami? Itu pertama stereotip ya, kan di masyarakat Indonesia itu mostly patriarki, terus masculine seksis. Jadi makanya jadi perempuan tuh jadi prevent herself buat ngomong gitu kan. Terus itu gara-gara itu jadi dia agak punya kecenderungan untuk kurang mencintai diri sendiri gitu loh. Jadi kayak udah negatif thinking duluan gitu lah. Nanti kalau misalnya saya cerita emang reaksinya bakal sesuai sama apa yang saya ekspektasikan gitu. Jadi makanya banyak yang diem. Tapi sebenarnya kalau misalnya tuh perempuannya cukup kuat untuk melawan, sebenarnya dia bisa aja bangkit dari situ dan menemukan lingkungan yang mendukung dia gitu loh. Jadi kalau misalnya ada perempuan yang menghadapi itu memang susah banget, apalagi yang mengalami sendiri ya. Jadi kalau kita sebagai yang melihat ya cuman bisa membantu ya, mendorong, mensupport, tapi selebihnya yang bisa bergerak itu kan dirinya sendiri ya. Gitu. Jadi sebenarnya tugas kita tuh bukan hanya tugas dari bagian religius aja, tapi masyarakat secara juga umum, iya. harus bisa mendukung perempuan itu. Kalau misalnya nggak apa-apa loh kalau misalnya mau cerita gitu. Apalagi makanya sebenarnya yang harus banyak bekerja itu harusnya Komnas HAM ya, sama perlindungan anak tuh wajib banget itu. Harus bener-bener teliti banget, apalagi membangkitkan perempuan yang punya trauma itu kan susah. Iya. Gitu. Jadi itu memang kerja kerasnya itu harusnya itu ya ujung-ujungnya kan pemerintah lagi ya. Ya itu memang pemerintah tuh harus memang turun langsung buat melindungi perempuan, karena perempuan itu kan makhluk yang paling rentan yang disebabkan oleh manusia sendiri gitu loh. Sebenarnya kan Tuhan menciptakan manusia itu kan seimbang ya, laki-laki perempuan, tapi gara-gara lingkungan itu jadinya jadi perempuan agak dilemahkan, padahal sebenarnya sama aja perempuan sama laki-laki. Ya, ini karena Gusnya satu harus bisa memberikan sesuatu yang telah disampaikan oleh para Neng tadi. Ada masa kecil yang begini, kemudian ini ada perbedaan gender yang membuat perempuan menjadi dalam tanda kutip terpuruk. Komentarnya Gus Yusuf, ayo silakan. Jadi menurut saya ini sangat menarik ya, topik yang sedang kita bicarakan ini, kita diskusikan ini. Dan sebenarnya kan kekerasan terhadap perempuan ini paling banyak itu kan ya di keluarga ya. Makanya tadi kenapa saya juga setuju Bu, sebelum nikah itu kita semua harus ada konseling lah antara mempelai pria dan mempelai perempuan tuh. Misalkan kayak tadi baik-baiknya kalau misalkan sang istri gak bisa punya anak, apakah kamu nanti suami siap menerima hal tersebut. Jadi kan ada banyak konsekuensi yang harus dipikirkan. Nah itu juga bahkan menurut saya ya, kalau anak-anak muda sekarang tuh hal-hal seperti itu sudah mulai dipikirkan, bahkan sudah mulai melawan lah. Ibaratnya ketika ada orang tua ataupun kan orang-orang zaman dulu tuh suka kayak nanya kapan nikah, ini suatu problem yang juga
tergesa-gesa gitu kan. Zaman sekarang kapan nikah, udah nikah aja dulu, nanti mah gampang rezeki belakangan gitu ya. Saya nikah, saya hancur, cuma enak aja gitu, misalnya seperti itu ya. Ini juga sebenarnya suatu faktor-faktor tadi. Yang pertama yang terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yaitu tadi tidak ada obrolan sebelum nikah ini, obrolan yang cocok. Terus bagaimana cara kita tahu bahwa keluarga ini tentram, nyaman, sakinah, atau keluarga ini ternyata ada masalah ya. Saya juga sebenarnya kan ustadz ya Bu ya. Saya juga punya jemaat, dan supaya saya tahu mereka ini kalau misalkan di masjid, saya tidak tahu masalah mereka apa. Karena mungkin kalau di luar umum kan terlihat baik-baik saja ya, tapi benar ketika saya datang ke rumahnya, oh banyak sekali ya masalahnya, curhat. Jadi curhatnya tuh ketika di rumah mereka punya kayak anak saya ini cerai, nikah lagi, selingkuh sama orang lain misalkan itu kan juga banyak sekali. Kadang saya juga di situ baru bisa kasih masukan, kasih nasihat dan sebagainya, dan baru tahu tuh pas ketika kunjungan itu juga suatu hal yang menurut saya persaudaraan itu. Ketika kita punya teman, kita kunjungan itu kita juga tahu teman kita punya masalah nih keluarganya atau apa, itu bisa saling membantu. Itu juga satu solusi lah menurut saya. Demikian tadi saya tertarik dengan katekese pra pernikahan itu. Saya pernah suatu ketika mendampingi pasangan calon pernikahan. Itu kalau orang Jawa tuh melamar itu. Saya tanyakan, sudah berapa lama kalian mengenal? 8 tahun Pak, semenjak kami SMA. Sudah tahu semuanya? Sudah. Saya yakin ada yang belum tahu pasti. Saya katakan gini, kebiasaan waktu katakanlah Gus Yusuf tidur, pasti belum tahu. Kalau dia suka ngorok, suka kentut, dan itu akan terbawa sepanjangnya. Saya sampai begini, Bu. Kalau mau menikah, ini semuanya mungkin belum menikah ya, jadi buat daftar kejelekan calon suami atau calon istrimu. Kalau kamu bisa menerima kejelekan itu yang harus. Kalau menerima kebaikan semua orang ya. Gimana komentar Ibu? Nanti yang lain juga harus komentar tentang hal pra pernikahan ini. Iya. Kalau pada dasarnya perkawinan itu dibentuk oleh Allah itu kan sebenarnya baik ya. Makanya Tuhan menciptakan Adam dan Hawa ya, membangun rumah tangga yang baik, yang takut Tuhan. Kalau istilahnya Muslim kan sakinah, mawaddah warahmah. Iya. Nah, terkadang yang terjadi itu justru tidak seperti itu, gitu ya. Nah, saya sudah lakukan yang seperti Bapak bilang tadi ya. Setiap sebelum mulai katekisasi pra perkawinan itu biasanya saya mulai dengan coba kalian cari sisi, saya minta 10 biasanya. Coba sebutkan 10 yang baik yang kamu lihat dari pasanganmu dan 10 yang tidak baik. Jadi saya pisahkan mereka ya, saya kasih kertas. Dan ternyata yang tidak baik itu banyak dibanding yang baik. Lalu saya lanjutkan pertanyaan saya sama mereka. Loh, kalau kamu udah lihat banyak yang nggak baik, kenapa kamu mau kawin gitu kan? Berpikirnya begitu kan? Nah, lalu jawaban mereka ya, kami itu selalu yakin bahwa dia akan berubah. Nah, ini kadang-kadang maaf ya, kita harus perhatikan dua hal yang berbeda dalam membangun rumah tangga. Ada yang namanya karakter itu tidak bisa dirubah karena itu udah tabiatnya gitu ya, bawaannya udah begitu. Kalau orang Jawa, watuk iso diobati tapi watak ora iso diobati. Tapi kalaupun ada yang bisa berubah ya bersyukur. Sikapnya yang bisa berubah. Saya selalu katakan rumah tangga itu seperti perumpamaan bawang bombay. Kalau orang masih pacaran itu masih pencitraan. Betul kan? Memang kalau sudah berumah tangga, apakah kalian selalu akan dandan cantik begini?
Enggak kan? Pasti kalian akan dikasih lihat sisi kalian yang sebenarnya. Oh, saya tuh kalau di rumah sukanya pakai dasteran gitu ya. Sebenarnya nggak terlalu suka banget lah dandan wangi-wangi gitu ya. Tapi kalau pasti pacaran tuh kan orang masih berusaha memunculkan yang baik-baik dari sisinya masing-masing begitu. Makanya saya bilang itu seperti bawang bombay. Setelah kamu membangun rumah tangga itu kan selapis demi selapis itu akan terbuka. Kelihatan, ya. Masuk dalam rumah tangga itu tidak boleh ada kata begini, saya menyesal tahu kamu kayak begini. Nggak bisa. Itu udah closing kalau menurut kami begitu ya. Karena dari awal kita selalu menanamkan ini kepada jemaat bahwa apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Makanya lebih baik gagal di awal daripada kemudian sudah berjalan 15 tahun, 10 tahun, kemudian closingnya hanya karena persoalan sepele begitu. Termasuk dalam KDRT ya, itu tadi. Betul, KDRT. Kadang-kadang persoalan sepele juga banyak Pak, yang bisa mengarah pada perceraian gitu kan. Nah, kalau KDRT, nah ini yang masih sulit Pak. Kadang-kadang mereka menghadap saya tetap akan cerai. Saya tanya, kalau dalam posisi saya sebagai pendeta, saya tidak membenarkan itu. Apapun alasannya, saya bilang apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Nah, tolong dicatat Bapak Ibu Saudara bahwa perceraian itu yang menentukan bukan gereja. Misalnya contoh ya kasus begini, saya memberi konseling buat mereka bahwa mereka tidak boleh bercerai. Ya kami memegang itu. Sebagai seorang hamba Tuhan kan saya tidak boleh mengatakan tidak begitu, mengatakan iya begitu untuk bercerai. Nah, lalu kemudian saya bilang tidak. Setelah proses itu terjadi, saya berusaha merekonsiliasi supaya mereka ya artinya mencoba lagi untuk membangun rumah tangga itu. Lalu tiba-tiba mereka berdua pergi kemana ini? Untuk catatan sipil. Untuk pengadilan. Ya. Pengadilan. Untuk cerai. Kami nggak bisa bikin apa-apa. Iya, itu. Karena closingnya tetap di mereka. Gitu. Ya, artinya saya bilang tidak, mereka tetap cerai ya, saya nggak bisa bikin apa-apa. Iya. Begitu. Nah, ini yang saya mau katakan di awal kepada semua keluarga yang mau menikahkan keluarga, ingat anak berkeluarga itu hal yang baik. Tetapi bukan sebuah prestasi besar buat orang tua bahwa anaknya itu semua udah kawin. Pertanyaannya prestasi yang mana gitu. Prestasi yang berhasil itu kan misalnya dia punya anak 5 sudah berkeluarga semua bahagia. Itu prestasi. Kalau menurut saya. Kalau misalnya dia punya anak 5 sudah kawin semua, 3-nya cerai, 2-nya KDRT, itu bagi saya nggak prestasi. Mendingan anak itu hidup sendiri daripada dia kemudian harus mengalami rumah tangga yang menyakitkan seperti itu. Nah ini seringkali yang closingnya tuh kan, makanya kalau orang tidak berkeluarga, kalau kamu kelamaan milih loh. Saya bilang kalau misalnya mereka gangguin gitu ya, saya bilang loh memang milih dong. Masa kamu mau milih suamimu nggak bekerja? Masa kamu mau milih hanya karena tampangnya gagah? Iya kan? Kan tentu yang kamu harus lihat di dalam diri laki-laki itu, apakah dia betul-betul mencintai kamu dengan apa adanya, dengan semua konsekuensi yang ada. Contoh, ketika kamu gak bisa punya anak, dia tetap gak cinta sama kamu. Ketika dia semarah apapun terhadap istrinya, mau gak dia tetap tidak main tangan? Betul kan? Kan harusnya begitu kalau dia cinta yang benar dengan kita. Karena sekarang ini banyak cinta tuh yang gak dewasa. Cinta tuh masih banyak kekanak-kanakan. Ya kan? Coba perhatikan Pak, kalau orang kawin tuh apa yang pertama yang dicari orang? Kekayaan. Oh, bukan. Gelar. Bukan. Ketampanan. Bukan. Yang pertama yang selalu dicari perempuan dan laki-laki, Penampilan. betul. Bagaimana ya kita bikin pesta kita nih seperti fairy tale gitu loh, kayak itu sih yang dicari. Saya bilang biar juga dia cuma maaf, hanya keluarga besar saja yang hadir, kamu bahagia udah cukup bagi saya. Kamu bikin pesta besar-besaran terus endingnya nggak bagus gitu. Makanya selalu saya katakan, kalau saya khotbah untuk orang berkeluarga itu keras khotbah saya.
Saya bilang termasuk keluarga biang. Oh, saya nggak peduli mau mereka terima mau enggak. Lebih baik saya ngomong pahit satu kali. Karena yang saya harapkan tuh jangan di masa saya memberkati pasangan-pasangan ini, endingnya itu cerai. Sebagai pendeta saya merasa gagal juga, sedih lihatnya. Gitu ya. Jadi tidak cukup cinta, Pak. Cinta itu harus dewasa. Ya, apapun keberadaan suami, apapun keberadaan istri, keluarga bagaimana, itu tuh dewasa menyikapi semua persoalan. Tapi kan persoalannya tidak begitu. Nah, makanya saya setuju. Perempuan itu sejak dini mau membangun rumah tangga, perlu kita di agama apapun itu, menurut saya perlu kadang-kadang kita datangkan orang-orang yang punya keahlian untuk menjelaskan itu pada anak-anak muda ini. Misalnya contoh, di gereja-gereja itu misalnya yang handle PGIW misalnya ya, PGIS gitu. Coba ada berapa banyak pasangan mau berkeluarga, panggil mereka, kasih bahwa rumah tangga itu harus begini, dari pakar psikolog, dari unsur pendeta, dari unsur apapun lah itu ya. Bisa kan dibikin di misalnya contoh di Madiun, dikumpulkan dari sudut Kristen, dari sudut Muslim, dari sudut Buddha, Hindu kan. Itu kan membekali mereka, lalu masuk Komnas HAM. Ya tuh, kasih tahu hati-hati seperti ini, lalu masuk dari unsur kepolisian, kalau orang seperti ini bisa disanksi. Jadi mereka terbuka matanya gitu. Padahal kan Komnas HAM itu juga akan menutupi kan siapa orangnya, tidak mungkin digubar ya, karena sekarang tuh dasarnya orang tidak berani cerita, itu takut masalah itu kebocor di luar itu ya. Terus apalagi yang harus kita persiapkan, nah itu tadi kategorisasi pra perkawinan itu. Makanya kenapa di GPIB kami para pendeta itu di briefing dulu, maksudnya dipersiapkan dulu, kita ada bukunya gitu untuk mengarahkan pasangan ini rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Kristiani itu kayak apa. Nah ini yang cukup jadi PR saya, yang cukup berat di jemaat itu, karena semua orang tuh inginnya saya cepet-cepet kawin gitu. Bagi saya itu tidak salah, cuman tolong sabar dulu gitu. Makanya saya katakan kepada ini kayaknya saya harus merubah mindsetnya. Salah satu caranya adalah kami kan biasanya ada semacam warta jemaat gitu ya. Itu akan saya mulai masukkan di situ. Apa syarat-syarat orang mau kawin. Jadi supaya mereka tahu, kalau mereka tanya, loh, saya mau dipercepat, nggak bisa, Bapak sudah lihat toh, ini sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun kami masukkan ini. Data ini bahwa minimal orang harus diikutkan kategorisasi itu 3 bulan sebelum kalian. Makanya jangan ditentukan dulu tanggalnya kapan. Harus begitu kan. Masjid, gereja harus ambil sikap soal itu. Supaya kalau kita tidak mencegah dari awal, ini bahaya. Bahwa berapa banyak sasaran kekerasan itu terjadi pada perempuan. Kalau gereja, masjid tidak punya peran di situ. Itu yang harus mulai kita sikapi. Nah, terus kemudian yang kedua, ini dari saya ya Pak ya. Gereja tuh harus mulai membuka hati melihat domba-dombanya gitu. Ya, salah satu perkunjungan. Kasih tahu mereka, kalau kita cuma ketemu di gereja sambil lewat, mereka nggak punya klik dengan kita. Coba kalau kita datang kunjungan, mereka jadi nyaman kan, nyaman dengan kita, merasa ternyata pendetanya enak ya diajak bicara. Itu pasti dengan sendirinya mereka akan telepon, ada waktu nggak? Bisa saya cerita, ada yang mau saya omongin. Nah itu hal-hal yang seperti itu Pak. Jadi artinya yang saya mau katakan ini dari versi saya selama saya menjadi gembala itu yang saya lakukan. Ya, tetapi saya juga saya juga anti dengan orang keras begitu, dengan kekerasan dalam rumah tangga juga saya nggak suka ya. Kasihan. Tetap yang jadi beban itu pasti selalu ujungnya anak. Nah, kalau anak ini makin dewasa itu akan memunculkan trauma-trauma yang tidak selesai, ditangani oleh psikis yang khusus itu menangani anak-anak seperti ini, itu bahaya. Seperti Nanti disampaikan Gus Hana tadi ya, nanti akan ada muncul anak-anak masa kini yang menjadi orang yang tidak mau lagi mengenal laki-laki dalam hidupnya, itu fakta. Nah, yang sering kali jadi persoalan itu kita tidak pernah punya
badan khusus yang maksudnya maaf di gereja-gereja yang menangani anak-anak yang korban begitu. Iya kan, Pak? Selalu yang kita soroti itu siapa? Perempuan. Anak-anak itu ada nggak kita bawa ke psikolog untuk bisa dia keluar dari persoalan psikisnya ketika dia melihat tiap hari ibunya selalu dibunuh. Monggo diminum. Iya, Mungkin kayaknya Gus Yusuf ini tadi udah pengen komentari banyak sekali yang sisi-sisi yang kita tangkap dari Ibu Pendeta tadi, mulai dari keluarga sampai pada budaya pun itu. Iya. Monggo. Silakan, Pak. Yang lain juga iya, Gus Yusuf. Nanti giliran siapa yang mau tanya, bahkan Mbak siapa itu yang itu? Mbak Hana, boleh tanya nanti ya. Saya mungkin perlu tahu ya Pak, kalau dari sisi muslimnya sendiri bagaimana ya? Maksudnya pendekatannya sejauh ini ya. Bila ada, maaf, yang saya penasaran itu kan, ya minta maaf sekali ya, ini bukan, karena saya juga kan tidak tahu ya, maaf kalau di muslim kan membenarkan soal poligami ya. Nah itu kan saya perlu tahu juga ya, karena maaf kalau kita memang closing nggak boleh gitu ya. Nah itu bagaimana, apakah maaf ya, dari sisi perempuan dan juga saya sebagai gembala kok kayaknya nggak adil gitu ya. Apa benar kalau bisa adil itu? Saya rasa kayaknya susah definisi itu saya tangkap sampai hari ini. Itu bolehkah saya tahu ya Pak ya, Pak Ustadz, itu adilnya di sisi yang mana ini? Coba jelaskan ya. Boleh. Jadi kenapa di Islam itu diizinkan atau diperbolehkan menikah poligami? Apa seorang pria bisa menikah paling maksimal 4 perempuan? Sebetulnya ini tuh kalau dari penjelasan saya ini adalah suatu obat, Bu. Jadi ketika ada kondisi di mana perempuan itu lebih banyak, jadi misalkan dalam masa perang, ketika masa perang kan kebanyakan pria yang mengikuti perang kemudian meninggal di medan perang, dan mereka yang para janda ini yang tidak memiliki siapa yang akan menafkahi mereka, maka pria yang masih hidup bisa menikah 4 perempuan itu untuk menafkahi mereka. Tetapi dari soal misalkan sains, kalau ini misalkan perempuan diperbolehkan memiliki 4 suami, terus nanti soal anaknya itu bakal bingung, Bu. Apakah ini anak suami yang satu, yang A atau yang B? Itu juga suatu diperdebatkan, karena yang tahu pasti si ibunya doang, karena yang lain juga bingung, ini anak misalkan suaminya banyak nih, anak lu kali bingung. DNA ya. Jadi kayak kita harus tes DNA, jadi ujung-ujungnya mungkin seperti itu, mungkin untuk mulai seperti itu, Bu. Saya boleh namanya nggak? Boleh. Iya. Sebelum saya bertanya lagi. Kalau yang masalah poligami sebenarnya itu kalau misalnya berangkat dari sejarah ya, itu tuh kan di Arab dulu tuh semasa pra-Islam tuh semua orang tuh bebas gitu loh, punya bini sampai 20 terus suka dia lah. Terus akhirnya tuh kan turun tuh ayat Al-Quran bilang kamu boleh nikah tapi maksimal 4 gitu. Itu tuh sebagai, itu tuh kayak pengurangan gitu loh, sebenarnya bukan penambahan tapi pengurangan. Kata-kata Allah, boleh nih lu gua kasih izin nih buat poligami tapi gua batasin sampai 4. Tapi kalau misalnya kita baca ayatnya secara lengkap, itu tuh tulisannya tuh gini nih, kamu boleh, intinya ya, saya nggak bacain secara yang intinya itu saya nggak kamu boleh menikah sampai 4 orang asalkan kamu bisa berbuat adil. Tapi di ayat berikutnya tuh Tuhan bilang sesungguhnya nggak ada yang bisa adil. Kalau misalnya nggak bisa adil, dia satu aja cukup. Jadi sebenarnya tuh jadi Tuhan tidak itu semudah itu memperbolehkan, boleh, tapi tuh kayak ditanya lagi sama Tuhan, emang bisa adil gitu? Kalau nggak bisa satu aja gitu. Jadi sebenarnya intinya tuh kata Allah tuh mereka tetap merekomendasikan tuh itu aja gitu, karena memang adil itu kan masalah perspektif masing-masing orang ya. Misalnya saya mikir adil, belum tentu orang lain bilang itu adil gitu kan. Jadi yang tahu kita bisa adil kan cuma Tuhan doang, dan kita kan nggak bisa penyelenggara kayaknya saya bisa nih adil ke istri 1, istri 2, tapi belum tentu kan yang 1, 2, 3 itu bisa adil gitu. Kan kata Allah udah satu aja cukup. Kalau sesungguhnya manusia tuh nggak ada yang bisa adil gitu. Kalau dari
yang sejarah poligami. Dan poligami itu kalau saya melihatnya tuh seperti pintu darurat di pesawat ya. Jadi kalau nggak ada uzur yang mendesak, jangan dibuka. Kalau nggak mati dong kita kan, kayak naik pesawat aja gitu. Tapi sebenarnya kalau misalnya saya menolak syariat itu kan nggak boleh, karena itu kan nanti bisa membatalkan agama saya kan. Jadi saya mengiyakan itu kan karena itu syariat dari Tuhan saya sendiri. Jadi saya mengimani, tapi bukan belum tentu saya, tapi saya tidak, kalau misalnya dalam posisi seperti itu saya kalau boleh bilang sih saya belum tentu kuat gitu loh. Nggak, kalau misalnya perempuan lain belum bisa jadi kuat, tapi kalau saya pribadi enggak. Tapi bukan berarti saya tidak mengimani syariat itu, karena kan bahaya ya. Iya. Ditambah lagi model patriarkat itu, membuat perempuannya yang tidak berdaya itu. Padahal kan fungsinya poligami pas zaman dahulu itu memang untuk membantu para korban-korban perang. Makin kesini kok Jadi malah jadi hawa nafsu seharusnya aja. ada syaratnya ketika poligami itu bisa dilakukan ketika syaratnya terpenuhi. Jika syaratnya belum terpenuhi, misalkan misalkan contohnya si istri ini masih bisa melahirkan, masih bisa memiliki anak, atau kalau misalkan si suaminya ini pengen punya anak tapi istrinya nggak bisa punya anak gitu kan ya, tapi tetap ketika suaminya ini ingin menikah lagi ke istri yang kedua, itu harus tetap ada izin dari istri yang pertama. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Iya. Kalau misalnya kalau misalnya kan itu kan poligami kan kayak ibadah ya. Kalau misalnya ibadahnya menyakiti orang lain kan, jadi gimana nih? Ibadah menyakiti orang lain kan. Istri satunya nggak ikhlas, mesti kita tetap gaspol kan mungkin. Jadi analoginya gini Bu. Jadi poligami itu suatu obat jika si orang ini masih sehat hubungan keluarganya, buat apa kita makan obat yang nanti ini sakit? Ya, pintu darurat di pesawat itu tadi. Sama halnya benar-benar. Saya cuma pengen tahu aja karena sekarang itu apakah cocok relevansinya di masa sekarang itu. Kalau untuk yang dijelaskan oleh Mbak tadi sama Pak Ustaz tadi, saya setuju itu kan karena kondisi dulu. Ya. Karena salah satu bentuk laki-laki melindungi perempuan yang sudah tidak punya suami ini kan salah satu itu caranya. Tapi kan sekarang udah jadi maaf menyimpang begitu loh. Jadi akhirnya maaf kembali kepada perempuan yang dirugikan gitu. Ini bukan saya mendesak ya Pak ya, Pak Ustadz ya, bukan saya seperti mendiskreditkan laki-laki, tidak. Saya hanya sharing saja. Kalau zaman sekarang mungkin banyakan yang poligami kan membuka agama ya. Mungkin salah satu tujuannya mungkin berdakwah aja kali gue. Salah satunya bisa jadi. Yang saya lihat ya misalnya kayak buka siapa gitu, anak istri 2-3, tapi di beda kota gitu. Mungkin salah satu wujud dia dakwah mungkin ya, bisa jadi. Makin banyak anak nanti dia mikirnya nanti bisa bikin pesantren apa. Tapi hati manusia nggak ada yang tahu. Ada sesuatu yang ingin disampaikan Mbak ini Neng Adit sama Neng Ana. Ini menarik sekali kok saya melihat terutama dari sisi budaya yang melemahkan perempuan itu loh. Jadi punya foto cawe itu sekolah dur-dur, nah itu zaman dulu ya. Kalau sekarang mungkin itu sudah enggak. Tapi mungkin ada yang ingin disampaikan, monggo, atau Mbak mana ada yang Kalau saya kadang kekerasan terhadap perempuan kan ditanya dan fisik ya. Iya. Verbal juga. Saya mengatakan ketika seksis jokes misalnya kan di tongkrongan, kami yang pria-pria itu kan sering-sering bergumulnya itu tentang jokes yang menjurus ke seksual pelecehan. Nah itu kan bisa jadi ketika di luar tongkrongan bisa jadi ke pelecehan seksual di jalanan, catcalling ataupun yang lainnya. Dan menurut pemerintah bagaimana? Jadi bawaan seksis joke bahkan tidak sedikit para tokoh agama itu mengisipkan seksis joke itu ke dalam ceramahnya untuk mencairkan suasana. Yang penting intinya itu bukan untuk mendiskreditkan seseorang ya, atau gendernya seseorang kalau menurut saya. Makanya kalau biasanya saya mau
memasukkan unsur seperti itu, seperti tadi saya tanya, saya selalu mulai dengan kata maaf. Tidak ada maksud begitu ya. Cuman kan artinya ini hanya untuk mencairkan suasana. Yeah. Jadi kadang-kadang kan kalau orang membuat joke tentang seksualitas atau mendiskreditkan gender tertentu begitu ya, itu kan kadang-kadang ada yang benar-benar hanya untuk mencairkan suasana, mungkin orang masih terima ya, atau mungkin sebelumnya saya minta maaf ya, ini hanya joke saja gitu, biasanya begini kan gitu, oh iya, orang tertawa, sudah, biasanya hanya beberapa kata, lalu kemudian dia closing, tutup gitu, tidak lagi dibikin tambah panjang. Nah, yang sering kali kemudian terjadi pelecehan itu kan dia tidak mau tahu orang di sekitar itu dengar atau bagaimana, kemudian perempuan yang mendengarnya itu merasa awalnya mungkin lucu, kemudian jadi kok kayaknya kami jadi diskreditkan sekali begitu. Nah, itu sudah tidak sehat kalau menurut saya. Sudah asik dengan Betul, dirinya. iya, seolah-olah kalau dia belum sampai pada titik dia puas untuk mendiskreditkan perempuan dengan celotehan yang berbau tidak sehat itu kayaknya dia nggak puas. Nah, kalau bagi saya itu udah pelecehan, kalau menurut saya. Tapi kalau masih seperti contoh ya, kalau Bapak Ibu sering lihat Mongol kalau ngomong kan, kadang-kadang kan, ya, tapi kan dia selalu kemudian dia membalikkan kalimat itu untuk tidak seolah-olah kayak dia mendeskripsikan orang gitu. Ya, nah maksud saya boleh begitu, stand up komedi kamu dibikin seperti itu monggo. Tapi sekali lagi saya bilang harus dilihatkan caranya yang bagaimana. Kalau kita pemimpin agama dalam ceramah-ceramah menyampaikan seperti itu, selalu saya akan mulai dengan kata saya minta maaf, ini contoh, tapi saya harus bicara gitu. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin tersinggung, ya mungkin bagus juga supaya Bapak Ibu juga terbuka begitu. Tapi di satu sisi juga, ya saya juga jangan seolah-olah laki-laki salah terus gitu, kan nggak boleh gitu. Dan perempuan selalu benar, nggak bisa gitu juga. Jadi kalau saya menyampaikan ceramah saya, misalnya contoh, saya sudah sedikit agak menekan laki-laki, biasanya perempuan juga, nah sekarang giliran perempuan nih, nggak bisa hanya laki-laki. Saya suka begitu biasanya. Jadi jangan seolah-olah beras sebelah. Nanti kalau orang bilang, mentang-mentang pendetanya perempuan ya diunggulkan perempuan mulu gitu. Yang lakinya seolah-olah ditekan gitu, ya nggak bisa juga begitu. Perbedaan gender lagi nantinya. Betul, jadi seperti itu. Jadi sekarang ini ya, dalam kemajuan teknologi ini sekarang sudah semakin banyak sekali istilahnya tuh yang kekerasan terhadap perempuan. Saya masih ingat, saya lupa istilah itu ya. Nah, yang di dalam satu rumah tapi nggak pernah ngomong. Apa istilahnya itu? Silent treatment. Apa? Silent treatment. Silent treatment. Itu juga ternyata saya baru tahu juga. Nah, saya juga pernah menemukan kasus begitu. Jadi selama mereka berumah tangga, karena suaminya tidak merasa istrinya tuh bisa memberikan anak, mereka melakukan itu. Hidup satu rumah tapi no komunikasi. Ternyata itu juga bisa berujung perceraian juga kan. Ternyata makin banyak ya kita melihat semakin majunya dunia ini makin luar biasa. Salah satu silent treatment juga kan kalau suami pulang bukan ngajak istri ngomong, malah ketawa ke TV gitu ya. Terus kalau mau makan, kalau berantem, saya ngomong sama suami saya, mau makan itu ada di melepari makan. Terus suami saya jawab, kok asin banget. Asin banget. Kalau kamu nggak suka, ya kamu masak sendiri. Nah, kan itu juga silent treatment. Orangnya ada di dekat kita kok. Iya, malah dicat. Itu salah satunya juga kadang-kadang kita nggak sadar loh melakukan hal yang seperti itu. Misalnya kita lagi duduk berenam nih, terus tadi saya difoto sama Mas, misalnya toh. Terus saya, Pak Ustadz boleh kirimin foto tadi? Oh iya ya, Bapak kirim. Langsung saya jawab, terima kasih Pak. Padahal saya ada di depan Bapak Ustadz. Kadang-kadang suka gitu kan? Iya. Oh, ngapain kita ngucapin terima kasih di dalam handphone? Orangnya di depan kita. Harusnya terima kasih Pak Ustadz udah dikirimin fotonya, kan lebih enak begitu. Iya. Hubungan kemanusiaannya lebih juga. Dan kasus yang paling gres saat ini kekerasan terhadap perempuan adalah kematian seorang dosen di Jawa. Ini siapa yang mau komentar dulu? Nah, itu monggo. Itu kalau yang setangkap saya kan dia kayak
double kakak gitu loh. Dia tuh sebenarnya kata ada berita A bilangnya dia nggak nikah sama si polisi itu, tapi berita B bilangnya dia nikah tapi diam-diam cuman punya kakak baru gitu. Udah gitu doang sih di beritanya. Tapi yang jelas dia menjadi korban itu yang saya soroti di sini tuh. Nah, itu karena itu ya karena karena yang pelakunya kan punya wewenang di situ. Itulah karena dia kan lebih tinggi kan. Jadi ya udah, jadi dia sewenang-wenang, seenak-enaknya aja. Kembali lagi pada posisi perempuan yang sangat jauh direndahkan. Udah perempuan rentan, terus tuh pelakunya polisi, terus tuh negara kita juga melindungi polisi. Nah udah, jadi ya udah. Mau alam aja, cuma Tuhan aja bisa melindungi perempuan. Kan negara aja nggak melindungi. Kasihan Bu ya. Ya sebenarnya sih negara itu sudah melindungi juga sih kalau menurut saya. Salah satunya sudah ada Komnas Perempuan. Itu tadi saya bilang kadang-kadang hal-hal yang seperti itu suka ditutupi untuk persoalannya. Dan minta maaf, perempuan itu sudah terbiasa seolah-olah yang dia buat itu selalu salah. Seperti Mbak bilang tadi kan, dia tidak mau berani gitu mengungkapkan, jangan mau terima yang seperti ini, stop gitu. Nah ya kemarin itu saya lihat di reel ya, itu bagus banget ya, guru mengajarkan lagu supaya sejadi ini betul untuk memproteksi anak-anak bahwa tidak boleh ada seseorang yang menyentuh bagian-bagian tubuhnya kalau itu bukan keluarganya. Itu pun keluarga juga nggak sembarang gitu kan. Nah itu mungkin harus seperti itu juga di sekolah juga ditanamkan hal itu. Apalagi maaf seperti remaja. Remaja itu juga perlu harus didatangi kayak seperti peran kita di situ gitu ya, untuk dihadirkan supaya anak-anak itu juga mulai bicara. Kadang-kadang minta maaf seperti contoh itu sepele. Saya pernah diceritain sama anak-anak sekolah minggu saya yang di posisi kelas 5. Ya, jadi pada waktu dia lagi kan anak-anak sekolah itu kan namanya kan pakai rok gitu ya. Nah, terus tiba-tiba roknya itu diangkat gitu. Padahal itu kan bercanda, bener nggak? Tapi kan itu sudah pelecehan. Iya. Karena apa? Saya selalu katakan kepada laki-laki ya, khusus anak-anak remaja tanggung ini kan lagi bandel-bandelnya. Mereka tuh kan lagi suka ikut-ikutan gitu ya dunianya. Gitu. Saya bilang kalau kamu bikin seperti itu sama dengan kamu melecehkan saudarimu sendiri. Kamu kalau punya kakak atau punya adik seperti itu, kamu terima nggak kalau orang lain bikin begitu? Ya enggak lah. Lah kenapa kamu lakukan? Itu lucu-lucuan buat kamu, tapi sebenarnya itu nggak lucu. Nggak boleh. Kalau kamu menghormati perempuan lain yang bukan saudaramu, itu sama dengan kamu sudah menghormati ibumu, kakakmu, dan adikmu. Ya kan? Ya, kamu mungkin tidak tahu bahwa dia itu juga punya kakak, dia juga punya ibu, perempuan semua. Makanya seperti itu juga yang saya tanamkan kepada perempuan. Ya kecuali itu dalam tanda kutip yang melakukan kekerasan, itu saya nggak benarkan juga. Saya suka bilang, masing-masing kita tuh pasti punya plus minusnya sebagai istri dan suami gitu. Tapi bukan artinya itu dijadikan jok cerita. Kadang-kadang kan kita nggak sadar membuli. Ya kan dengan keluarga ini lupa. Suami saya ini kalau ngoroknya nggak enak, atau sebaliknya, istri saya ini mah kalau masak asin bang, masih enak lah masakan mah. Itu kan sudah tindakan kekerasan udah itu. Kan terluka orang yang dengarnya itu. Kekerasan sosial. Itu bercanda tapi dia tidak sadar itu melukai hati istrinya. Atau sebaliknya, jangan dipikir juga perempuan sekarang nggak brutal, banyak yang brutal juga. Saya tidak bilang selalu perempuan itu selalu diomongin. Sekarang laki-laki juga banyak yang digitukan. Dan laki-laki nggak terima. Maaf, saya juga kan pimpinan agama yang sering memberikan ceramah buat kaum laki-laki. Contohnya kaum bapak. Mereka kadang-kadang juga cerita, iya bu, kadang-kadang kami kalau sudah istri keluar ini kita nggak bunyi juga bu. Ini bukan soal bicara istri ya, bukan suami takut istri, tidak. Tapi itu tadi saya bilang, kalau mau bahagia ayo
berupaya dong bikin bahagia. Nggak bisa bahagia itu bicara satu orang. Cerai itu pasti dua-dua terlibat. Dua terlibat, betul. Apapun itu alasannya. Tapi mau bahagia juga dua-dua terlibat. Itu yang harus diupayakan. Ya, Dan saya tertarik tadi ketika anak laki-laki yang mencoba melecehkan ya tanpa dia sadari bahwa melecehkan itu ada kaitannya enggak dengan pendidikan budi pekerti yang sekarang sudah hilang? Nah, Itu. iya juga sih. Iya juga. Sekarang itu ya, maaf, ada orang bilang sekarang generasi itu ada generasi stroberi. Pertanyaan saya sederhana, yang menciptakan generasi stroberi itu siapa? Orang tua, lingkungan. Gen Itu. alpha ya. Kenapa? Gen alpha. Iya, gen alpha. Dulu kita mana berani kurang ajar dengan orang tua. Biji mata orang tua itu udah keluar. Kalau dua orang tua sudah begini saja kita langsung mundur teratur. Karena apa? Sekarang attitude itu kurang ditanamkan. Tapi maaf, walaupun sekolah itu juga mengajarkan soal attitude yang paling penting itu di keluarga. Keluarga, iya betul. Itu nggak bisa dikompromi. Contoh, ada dua keluarga yang pernah saya datangi ya, di jemaah. Keluarga yang satu itu setiap kali anaknya pulang sekolah, langsung papanya langsung bilang begini dari depan pintu, ngomong apa nak? Selalu dia bilang shalom. Batu orang di dalam jawab shalom. Sama dengan orang muslim, assalamualaikum, yang di dalam jawab gitu. Itu contoh. Atau yang kedua, ya, pas lagi ada kita bicara begini, terus anak saya lewat, saya langsung bilang gini, nak, salam dulu. Nah, kalau misalnya orang tuanya, anaknya lewat, iya pak, anak saya baru pulang, nyolong aja, karena orang tuanya nggak ajarin. Iya. Betul nggak? Dan itu yang kebanyakan terjadi. Saya bilang gitu. Saya kadang-kadang salah satu saya ajarkan anak-anak muda sekarang, kalau anak-anak remaja itu, kalau saya lagi masuk ke, misalnya saya keluar hari Minggu itu mau ibadah, kan kita ada ibadah remaja, anak-anak sekolah minggu dengan orang tua. Selalu saya kalau mau masuk itu, saya lihat mereka tuh kalau sudah masuk, orang tuanya drop untuk ikut sekolah minggu itu masih semua lagi gitu. Saya sudah begini tangan. Selamat hari Minggu, sampai dia salam tangan saya baru berhenti. Langsung saya bilang, nah, kalau ada bu pendeta disalam dong, sama gitu. Harus kita yang orang tua bergerak di situ. Jangan mengharap mereka yang bergerak nyalem kita, nggak akan. Ini generasi alfa. Jangan disamakan dengan kita. Dulu kita kalau datang itu kan langsung otomatis nyalem. Tapi dari kebiasaan itu akan terjadi. Menarik sekali obrolan kita kali ini, tapi karena waktu juga yang membatasi. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Junis, teman-teman Neng dan Gus Durian ini sangat-sangat istimewa hari ini. Saya tidak akan memberikan closing statement yang panjang, tapi bagi perempuan jangan takut mengemukakan apa yang Anda alami, terlebih dalam kekerasan itu. Selamat, sampai jumpa lagi.